Kita akan baca Alkitab kembali. Sebelum baca Alkitab, jangan lupa subscribe ya guys, bantu gue ya guys. Karena dengan Anda membantu saya akan lebih memberkati Anda dengan doa-doa saya, dan subscriber saya selalu saya doakan dalam kebaikan, diberkati selalu, dan Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Sekalipun Anda seorang pembenci, seorang penghujat, tapi Tuhan pasti akan menjamah Anda, memberkati Anda, dan membawa Anda kepada kebenaran sejati. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, subscriber saya. Jadi sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu untuk hidup yang lebih baik menuju masa depan yang cerah sampai Maranatha, di mana Yesus Kristus yang memerintah sebagai Raja atas kami semua umat manusia di muka bumi, dengan hidup di Yerusalem baru, bumi yang baru. Karena di mana Kristus bertahta, disitulah keadilan dinyatakan dan semua orang berbahagia. Karena Tuhan yang terang itu akan hadir di tengah-tengah bumi ini, di tengah orang-orang percaya ataupun orang-orang yang mau membuka hati untuknya. Terpujilah Engkau Tuhan dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bukakan hikmat firman-Mu, agar kami senantiasa berpegang pada janji-janji-Mu dan tetap setia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas semesta, atas semua yang Kau ciptakan dan seluruh alam ini. Ketika Yesus datang, kami semua akan bertekuk lutut, memuji menyembah Engkau sebagai pemelihara kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari Esra pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-70 dengan perikop daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan yang berbunyi demikian. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Morekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefasa 372 orang, Bani Arah 775 orang, Bani Pahat Moab yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2812 orang, Bani Elam 1254 orang, Bani Zatu 945 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebai 623 orang, Bani Asgad 1222 orang, Bani Adonikam 666 orang, Bani Bikwai 2056 orang, Bani Adin 454 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Bezai 323 orang, Bani Yora 112 orang, Bani Hasum 223 orang, Bani Gibar 95 orang, dari Bethlehem 123 orang, orang-orang Netofa 56 orang, orang-orang Anatot 128 orang, dari Asmawet 42 orang, dari Kiryat Arim, Kefira dan Beerot 743 orang, dari Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 223 orang, dari Nebo 52 orang, Bani Makbis 156 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono 725 orang, dari Yeriko 345 orang, Bani Sena'a 3630 orang. Inilah para imam. Bani Yedaya yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Immer 1052 orang,
Bani Pasihur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi. Bani Yesua dan Kadmiel yakni Bani Hodawiyah 74 orang. Inilah para penyanyi. Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang. Bani Shalum, Bani Ater, Bani Talmun, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah. Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Semmi, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidal, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rejin, Bani Rekoda, Bani Gezam, Bani Uzza, Bani Pasea, Bani Bezai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsha, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Neziah, Bani Hatipa. Inilah keturunan para hamba Salomo. Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefatsa, Bani Hatil, Bani Pokeret, Sabaim, Bani Ani, Bani Ami, seluruh budak di bait Allah. Dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Adan dan Immer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 652 orang, dan dari antara kaum imam Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena ia tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk pembendaraan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikianlah juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Sampai di sini pembacaan kitab kita hari ini, saudara-saudara. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan serta dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dalam Kristus Yesus. Tetaplah di jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada kekekalan, karena kita semua akan binasa, tetapi Yesus yang adalah kekal dan hidup, Dialah yang akan bawa kita kepada kehidupan yang baru yang kekal bersama Dia selamanya. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami selalu dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan rema bagi hidup kami, serta kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Setiap hari kami boleh berdoa, boleh bertobat, dan boleh hidup dalam kekudusan, kebaikan, dan pertobatan yang selalu kami lakukan untuk hidup lebih kudus dan lebih baik, menjauhi semua dosa-dosa, dan bertobat dari semua perbuatan yang tidak baik di masa lalu maupun sekarang,
Kami setiap hari mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tanpa itu kami tak akan bisa bahagia dan lepas. Karena bagi kami, jika kami mengaku dosa, maka damai sejahtera akan menghampiri, dan Tuhan sendiri yang akan datang untuk mengampuni, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami selalu dengan firman-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Tuhan Yesus berkati Anda dimanapun Anda berada. God bless you all. Emmanuel. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.